Bella ya. Siap, kalau Insya Allah sudah sehat ya. Amin. Oke, nah Bu Bella, kali ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan melakukan supervisi akademik ya dengan observernya adalah saya dan nanti akan saya supervisi oleh Bu Bella. Oke, jadi dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan saya jalankan. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian ada observasi dan ada pasca observasi. Nah, kali ini kita sedang melakukan pra-observasi ya. Jadi dalam pra-observasi ini saya ingin menggali nih seperti apa persiapan Bu Bella untuk kegiatan pembelajaran besok ya. Dan harapan saya melalui kegiatan supervisi akademik ini Bu Bella bisa mengembangkan potensi Bu Bella untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih pada murid lagi. Oke, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bu Bella ya. Siap. Oke, nah dari pertemuan kita yang sekarang, harapan apa sih yang Bu Bella inginkan? Harapan saya dalam pertemuan kita kali ini saya bisa mempelajari apa sih pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya seperti apa. Kemudian menerapkan budaya-budaya positif ke lingkungan kelas dulu. Nanti kalau misalnya dari kelas sudah maju nih, budaya positifnya baru bisa disebarkan ke lingkungan sekolah. Oke, bagus sekali ya. Jadi yang Bu Bella harapkan itu dapat ilmu tentang budaya positif dan juga tentang pembelajaran diferensiasi ya. Oke, nah untuk kegiatan supervisi besok, kegiatan pembelajaran, persiapan apa yang sudah Bu Bella lakukan? Oke, jadi sebelum masuk ke dalam kelas, biasanya saya melakukan persiapan dulu Bu Devi. Mulai dari persiapan RPP, kemudian AKPD, terus alat-alat untuk mengajar, media, alat harga, itu saya persiapkan. Baik itu dalam bentuk video, buku, kemudian alat peraga praktikum yang ada di lab, jadi saya persiapkan semua. Oke, berarti semua perangkat pembelajaran sudah siap ini ya? Siap. Nah, kemudian kalau boleh tahu untuk kegiatan pembelajaran besok, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai ya Bu Bella? Oke, karena saya di sini ngajar IPA, saya akan melakukan supervisi dengan Bu Devi sebagai observasinya itu untuk materi cahaya dan alat optik. Tapi untuk subbatnya saya akan mengambil sifat-sifat cahaya, kemudian pembentukan bayangan oleh lens cekung dan cermin cekung. Jadi itu nanti tujuannya saya itu tidak hanya siswa paham secara teori, tapi bisa mempraktekkan ketika diminta gurunya bagaimana sih pembentukan bayangan pada cermin cekung, bagaimana pembentukan bayangan pada lensa cekung, jadi bisa mempraktekkan. Kemudian selain itu saya ingin menerapkan nilai-nilai budaya positif ke anak-anak terkait gimana sih kita disiplin dalam mengumpulkan tugas, ketika masuk kelas, kemudian ketika bergotong royong, kerjasama dalam merangkai alat percobaan, seperti itu, diskusi terkait LKPD, kemudian maju ke depan ketika mempresentasikan. Jadi banyak budaya positif yang nantinya akan saya terapkan dalam pembelajaran di universitas kali ini. Oke, jadi untuk area pengembangannya itu inginnya Bu Bella itu supaya anak-anak bisa nggak cuma paham teorinya saja ya, prakteknya juga paham, juga bisa melaksanakan gitu ya. Kemudian juga penerapan budaya positif selama pembelajaran di kelas juga terlihat gitu ya Bu Bella ya. Nah, kemudian strategi apa nih yang sudah dipersiapkan oleh Bu Bella supaya nanti tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Oke, jadi kalau strateginya, pertama saya masuk ke dalam kelas dulu. Jadi sebelum saya masuk ke dalam kelas, observasi masuk ke dalam kelas, bilang ke anak-anak bahwa kita akan melaksanakan pemetaan sesuai dengan nilai belajar. Nah, pemetaan nilai belajar kan sudah ada aplikasinya ya, ada websitenya juga. Jadi saya gunakan website itu, terus per anak sesuai absen saya minta tolong buat maju, mengisi di tab sekolah. Nanti dari tab sekolah itu bakal dikategorikan sesuai dengan nilai belajar anak. Jadi nanti ada anak yang belajarnya sesuai audio, kemudian ada yang visual, ada yang kinestetik, seperti itu. Oke, ya kalau saya amati ya sudah siap banget ya dari strateginya, tujuannya, persiapan perangkatnya sudah bagus banget ya Bu Bella ya. Semoga nanti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan besok yang akan saya supervisi bisa berjalan dengan baik ya Bu Bella ya. Kita tunggu ketemu lagi di pembelajaran besok. Terima kasih ya Bu Bella. Sama Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
yang harus dimiliki oleh para saintis muda? Nanti bisa kalian lihat sama-sama. Terus nanti Miss Bella bagikan sticky notes-nya diisi. Jadi misalnya Alif nih, oh saya pengen jadi saintis muda, etika apa sih yang sudah saya punya? Bisa dituliskan di sticky notes. Plagiasi lah ibaratnya. Misalnya Dinda nih bilang ini adalah penelitian saya tentang robot manusia, tapi sebenarnya robot manusia itu sudah diteliti sama si Monica. Nah ini kan harus dimiliki oleh para saintis muda. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Bertanggung jawab atas apa yang diteliti. Jadi misalnya dia melakukan penelitian terhadap tikus, tapi dia nggak bertanggung jawab terhadap tikus-tikus yang mati, dibiarkan aja jadi bangkai di situ, kan nggak boleh juga. Jadi harusnya tetap dikuburkan selayaknya. Selanjutnya lagi berani mengambil resiko atas apa yang telah dilakukan. Nah untuk materi hari ini kita lebih spesifik, bukan hanya membahas apa aja sih alat optik dalam kehidupan sehari-hari, tapi sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu sifat-sifat cahaya seperti apa? Dapat dipantulkan. Terus apa lagi? Dapat dibias. Apa lagi? Untuk manfaat dari alat optik itu melihat benda yang jauh agar terlihat dekat. Terus misalnya lensa kacamata, fungsinya untuk apa? Untuk memperjelas gambar, penglihatan. Sebenarnya sudah positif ya. Oke, berhubung anggota kelompoknya sudah berada di kelompok masing-masing, sebenarnya ingin menjelaskan sedikit. Jadi kalau yang visual itu silahkan melihat LKPD-nya terlebih dahulu sama menggunakan buku paket. Nah yang kalau auditori itu silahkan melihat videonya terlebih dahulu. Untuk yang kinestetik nanti silahkan dilihat buku paketnya sama alat percobaannya ya. Jadi baru bisa jawab LKPD-nya masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi. Dan saya Rizky. Di sini kami akan mempraktekkan terlebih dahulu sebelum membacakan data-datanya. Untuk yang pertama, lubang. Minta perhatiannya teman-teman yang di belakang, minta perhatiannya buat duduk dulu sebentar. Kita akan menjelaskan terkait praktikum yang dilakukan, yaitu pembiasan cahaya. Silakan dijelaskan Adin. Untuk langkah-langkahnya, pertama lakukan percobaan ini di tempat gelap atau remang-remang. Dan yang kedua, lubangi kertas pada bagian tengahnya. 3. Susunlah set percobaan seperti pada gambar.
Keempat, menyalakan lampu atau lilin. Amati nyala lilin tersebut dengan posisi lubang pada kedua kertas dalam satu garis lurus dengan mata. 5. Mengamati apa yang terjadi apabila kedua lubang pada kertas dan mata tidak berada dalam satu garis lurus. Silakan. Cara menilainya. Lihat ya. Contohkan. Ini adalah contoh Praktikum yang telah mereka lakukan. Cukup dari hasilnya. Pertama, saya akan menjelaskan sifat-sifat cahaya disertai penjelasan singkatnya. Pertama, cahaya merambat lurus. Jika lilin atau lampu dinyalakan, akan dihasilkan cahaya yang dapat menerangi tempat yang gelap. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan yang terjadi dapat berupa pemantulan baut dan pemantulan teratur. Pemantulan baut terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, tembok, dan batang kayu. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat simpulkan lilin akan terlihat apabila kedua lubang pada kertas dan mata berada di dalam satu garis lurus. Peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus adalah fenomena yang bisa membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus adalah matahari sebagai sumber cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk di bangkunya masing-masing. Sekarang kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu terkait materi apa aja sih yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan acungkan tangan. Biasakan Pembiasan, apalagi? pengertian Pemantulan, apalagi? Sifat cahaya itu sebagai elektromagnetik. Apalagi? pengertian gak masuk. Apalagi? Merambat lurus, apalagi? Apalagi nggak? Penguraian 3 aja. Oke, jadi dapat merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan. Terus kita belajar tadi lensa cembung sama cermin cekung. Kalau cermin dia dipantul, kalau lensa dia dibiaskan. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat antusias. Kita beri penghargaan dulu buat diri kita sendiri masing-masing. Oke, untuk kesimpulan-kesimpulan yang telah segala sampaikan tadi dicatat, diingat, dipahami, dipelajari, dan ditanyakan apabila mengalami kebingungan. Ya, nggak apa-apa ya bertanya daripada sisa 3. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam, Bu Devi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Bella, sekarang kita ada di tahapan ketiga supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Setelah kemarin saya sudah melakukan observasi kepada Bu Bella mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Bella. Nah, sekarang adalah pasca observasi ya. Dari pertemuan kita kali ini, apa yang Bu Bella harapkan? Dari pertemuan kita kali ini saya mengharapkan saya bisa mengetahui kira-kira penerapan pembelajaran diferensiasi punya saya kemarin itu ada kelemahan atau ada kelebihannya nggak sih dalam pembelajaran anak-anak ini. Iya, baiklah pertanyaan ya. Nah, kemudian setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi kemarin, apa yang Bu Bella rasakan? Bagaimana nih perasaan Bu Bella? Yang saya rasakan semangat ya, termotivasi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas-kelas selanjutnya gitu. Tidak hanya di pembelajaran IPA tapi untuk pembelajaran lainnya saya pegang atau guru-guru lain pegang, nantinya bisa mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi itu bahwa seru loh, enak loh, ternyata anak-anak jadi mudah paham. Oh, begitu ya. Jadi perasaannya ini malah bersemangat lagi ya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di pelajaran yang lain gitu ya. Oke, nah kemudian ada nggak rancangan pembelajaran yang sudah tercapai ataupun yang belum tercapai dari proses kegiatan pembelajaran kemarin?
Oke, jadi dalam prakteknya alhamdulillah sudah banyak yang tercapai, yaitu keinginan saya untuk anak-anak lebih aktif dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah sudah tercapai, mulai dari anak-anak lebih aktif merancang percobaan, kemudian bertanya, kemudian mempresentasikan. Itu alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Terus juga tidak hanya paham secara teori, anak-anak juga paham secara prakteknya dalam pembentukan misalnya bayangan terhadap lensa cembung dan jarum jepit seperti itu. Jadi banyaklah budaya positif yang ternyata bisa diterapkan, dan ketika pembelajaran diferensiasi itu menurut saya lebih membuat siswa nyaman gitu ya, karena bisa belajar sesuai dengan budaya belajar masing-masing. Jadi ada efek positif ya dari pembelajaran diferensiasi yang sudah diterapkan kemarin ya. Apakah dari kegiatan pembelajaran kemarin itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Alhamdulillah sejauh ini dalam subjek yang saya pilih itu anak-anak sudah mencapai target kemampuan baik dalam skill ataupun dalam kemampuan teori. Alhamdulillah sudah tercapai juga. Dari refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, ya, apakah ada kelebihan yang Bu Bella anggap ini bisa dipertahankan? Atau apakah ada kekurangan yang mungkin harus diperbaiki nih oleh Bu Bella? Dari pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan di TV, ada kelebihan sama kekurangan. Kalau kelebihannya itu anak-anak bisa lebih paham teori sekaligus prakteknya, karena gaya belajarnya disesuaikan dengan masing-masing anak gitu. Tapi kalau kelemahannya yaitu karena terhambatnya waktu, apalagi untuk yang gaya belajar auditori sama kinestetik, ini memakan waktu yang cukup lama menurut saya. Begitu. Nah, kira-kira dari permasalahan gaya siswa yang menggunakan gaya belajar auditori sama kinestetik itu apa ada solusinya nih? Bagaimana solusinya supaya Bu Bella bisa mengatasi masalah ini? Oke, untuk solusi yang auditori dan kinestetik, mungkin kalau yang auditori saya akan membagikan videonya terlebih dahulu ke TV. Jadi misalnya hari Senin saya bagikan dulu videonya, kemudian nanti hari Selasa pas belajarnya mereka sudah sedikit paham. Nah, ketika di jam saya tinggal tanya, Miss, ini rumusnya kenapa harus pakai gini? Kenapa kok jadinya gini ketika di centering sama misalnya segala macam. Kemudian untuk yang kinestetik itu mungkin anak-anak nanti akan saya bimbing di luar jam pembelajaran, seperti misalnya jam istirahat atau misalnya jam kosong ketika gurunya nggak ada, bisa saya bimbing bahwa nanti kita praktiknya seperti ini dan seperti ini. Nanti ketika masuk ke dalam lab IPA itu anak-anak sudah siap. Oke, berarti menyediakan waktu untuk persiapan sebelum pembelajarannya itu di luar jam pelajaran ya, bisa melalui WA, bisa melalui sosialisasi kepada anak-anak ya, supaya nanti tidak memakan waktu lama gitu ya. Oke, Bella. Nah, selanjutnya nih, apa ada yang mau dikembangkan lagi pada rencana Bu Bella untuk tindak lanjut ke depannya? Oke, rencana saya tidak hanya menerapkan pembelajaran diferensiasi di submateri yang kemarin aja Bu, jadi semua kalau bisa IPA-nya itu berdiferensiasi. Tapi kan kita masih proses ya Bu, yang kelas 7, kelas 8 kan masih oke lah, kelas 9 kan masih menggunakan kelas 12. Jadi seiring berjalannya waktu, saya mengharapkan juga bahwa pembelajaran diferensiasi tidak hanya di pembelajaran IPA, tetapi di mapel-mapel yang lainnya. Oke, begitu ya. Jadi ini istilahnya pengembangan pembelajaran diferensi untuk semua mata pelajaran yang sudah Bu Bella ampu. Ya. Oke, bagus sekali Bu. Bisa ditingkatkan terus ya untuk pelajaran selanjutnya. Nah, kemudian apa yang menjadi motivasi Bu Bella untuk perbaikan pembelajaran ke depannya? Oke, jadi motivasi saya itu ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, ternyata anak-anak lebih semangat. Kenapa kok bisa semangat? Karena anak-anak merasa, pembelajaranku ternyata beda ya, gaya belajarnya dengan teman sebelahnya. Ibaratnya satu bangku, tapi ternyata beda gaya belajarnya. Dan menurut saya, dari gaya belajar yang beda itu bisa membuat siswa lebih paham materi. Jadi misalnya yang nonton, bisa lebih paham nonton, nggak ikut teman-temannya yang praktek. Misalnya praktek, lebih paham secara praktek, nggak ikut teman-temannya yang hanya mendengarkan gurunya. Jadi rasa semangat dan ingin tahu, ternyata gaya belajarku beda, itu yang menjadi saya konsisten untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di seluruh mapel yang saya ambil.
Begitu. Jadi karena melihat bahwa ada hasilnya itu memudahkan anak-anak itu paham belajar, akhirnya kita jadi semangat terus lagi ya untuk menggunakan dan menerapkan pembelajaran kompetensi itu kedepannya ya. Oke, terima kasih ya Bu Bella. Semoga yang saya harapkan dari kegiatan supervisi kemarin, dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Bella terapkan bisa bermanfaat dan bisa membantu kita sebagai guru nih, terutama Bu Bella sebagai guru bisa menyediakan kebutuhan belajar yang berguna pada sesuai dengan nanti minat dan daya belajar mereka masing-masing. Oke, terima kasih Bu Bella untuk kegiatan hari ini ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi